Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kali ini Ibu akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Yang pertama, Lestari. Hadir, Bu. Yang kedua, Firdanur. Hadir, Bu. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan menunjuk Lestari untuk memimpin doa. Dipersilakan untuk Lestari. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, selanjutnya Ibu akan langsung saja membahas materinya. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, materi kita kali ini yaitu kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa sih kebutuhan itu, atau yang lebih penting dari kebutuhan atau keinginan tuh yang lebih penting tuh yang mana? Ada yang lebih tahu? Kebutuhan, Bu. Kenapa? Coba jelaskan. Saya, Bu. Ya, Lestari. Karena kebutuhan itu menurut saya itu sesuatu yang darurat. Kayak misal kita harus menggunakannya untuk sekarang atau besok. Tapi kalau keinginan itu biasanya cuma barang-barang yang tidak terlalu darurat bagi kita. Betul sekali. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu yang lebih penting yaitu kebutuhan. Di mana kebutuhan tuh sifatnya harus terpenuhi ketimbang keinginan. Selanjutnya, Ibu akan membahas pengertian kebutuhan. Apakah sudah terlihat di kalian? sudah, Bu. Oke. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itulah pentingnya kebutuhan daripada keinginan. Nah, contohnya yaitu bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Nah, di dalam kebutuhan ada juga yang disebut skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Nah, agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus disesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Sebagai pelajar dapat menggunakan uang saku bulanan atau mingguan dengan melakukan skala prioritas dalam penggunaannya. Nah, skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Dari daftar kebutuhan tersebut, kita membuat ranking kebutuhan mana yang paling mendesak dan itulah yang akan kita penuhi terlebih dahulu. Sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita.
Selanjutnya yaitu di dalam kebutuhan terdapat alat pemenuhan kebutuhan, di mana alat pemenuhan kebutuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama yaitu barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Contohnya sepeda motor, peralatan elektronik, atau barang-barang mahal yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu saja. Yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan juga air. Lalu alat pemenuhan kebutuhan yang kedua yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama yaitu barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini antara lain nasi bisa digantikan fungsinya dengan singkong, gula merah digantikan dengan gula putih. Ada yang bisa ngasih contoh lain barang substitusi? Saya, Bu. Ya, apa, Lestari? Barang substitusi ya, Bu. Misal kalau nggak ada nasi kita bisa makan roti, Bu. Seperti itu. Iya, benar. Jadi barang substitusinya nasi itu banyak ya, bisa singkong, jagung. Iya. Lalu yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang ini yaitu motor, tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Yang kedua kompor, tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Jadi perbedaan antara barang substitusi dan barang komplementer yang paling penting yaitu barang substitusi adalah barang pengganti, sedangkan barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi barang lain. Paham sampai sini? Lalu alat pemenuhan kebutuhan selanjutnya yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama barang produksi. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang produksi yaitu seperti lahan, mesin, dan gedung. Dari barang produksi ini akan menghasilkan barang yang dapat kita konsumsi selanjutnya. Contohnya lahan. Lahan kita beri tanaman padi atau apa yang selanjutnya akan diolah dan jadilah nasi atau padi. Lalu barang yang kedua yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contoh barang ini yaitu buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis seperti saat ini. Lalu alat pemenuhan kebutuhan yang terakhir adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah yaitu padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu, dimasak gitu kan. Lalu juga kayu belum digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot. Jadi harus diukir dulu, harus dipotong dulu untuk dijadikan perabotan. Lalu yang kedua barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan
yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini yaitu benang sebelum dibuat kain, lalu tepung sebelum dibuat kue. Lalu kain juga bisa jadi barang setengah jadi, yaitu kain sebelum dibuat menjadi baju. Yang ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya barang jadi yaitu nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, dan lain-lain. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana materi yang bisa kalian tangkap hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Kalian siapkan dulu HP sama internetnya ya. Ya, Bu. Baiklah, untuk link kuis Ibu kirim di room chat ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kalian masuk ke sana, nanti Ibu kasih pin-nya. PIN-nya berapa, Bu? Bentar ini, saya ya, buatkan pin-nya. Ya. Nyanyakan. Nah, itu pin-nya. Apa? Anak-anak, kalian masukkan. Ya, Bu. Siap, Bu. Nah, ini kan kalian udah masuk semua nih, jadi Ibu start ya. Untuk soal sama jawaban, kalian lihat di share screen Ibu. Kalian jawabnya dari HP masing-masing. Ibu start ya. Iya, Bu. Ya, Bu.
Ya, di sini yang paling banyak benar yaitu Lestari ya. Di mana Iya, dia Bu. benar 9 soal, sedangkan Firda 8 soal, dan Sela 7 soal. Dilihat dari hasil kalian, itu berarti kalian udah paham betul tentang materi ini. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu sarankan untuk banyak-banyak belajar di rumah, dibaca materinya, jaga kesehatan juga, banyakin minum air putih, apalagi saat ini lagi pandemi ya kan. Ya udah, Ya, Bu. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.